Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofik Michael Muska. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Baiklah, di sini saya akan menyatur tugas sejarah, yaitu yang KD terbentuknya pemerintah dan NKRI. Yang pertama itu pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang, yang dimana pada sidang ini melakukan pengesahan dan persetujuan terhadap dibentuknya UUD 1945. Kemudian sidang dilanjutkan dengan memilih presiden dan wakil presiden di Indonesia. Dan pada sidang ini memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia. 2. Pembentukan Departemen. Sidang ini dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945, yang dimana pada sidang ini membahas mengenai panitia kecil, yang dimana sidang ini dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Dan hasil dari sidang ini terdapat 8 provinsi Indonesia, yang dimana diantaranya Yogyakarta dan Surakarta sebagai daerah istimewanya. Nah, 8 provinsi ini yang pertama itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sidang dilanjutkan mengenai hasil laporan dari Ahmad Subarjo, yaitu tentang kementerian atau departemen, yang dimana itu dibagi menjadi 12 departemen. Yang pertama itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Penerbangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertahanan. Kemudian dilanjutkan yang nomor 3, yaitu pembentukan badan-badan negara. Pada tanggal 19 Agustus 1945, Presiden membentuk KNIP. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang, yang dimana membentuk Komite Nasional Indonesia, dan terpilihlah Jakarta sebagai tempat pusatnya. Kemudian PPKI meresmikan pembentukan KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945, yang dimana dipilih Mr. Kasman Singodimedjo sebagai ketua KNIP. Dan pada tanggal 16 Oktober 1945, yaitu menjadikan KNIP sebagai badan legislatif sementara. Kemudian selanjutnya pembentukan kabinet. Pembentukan kabinet dibentuk oleh presiden yaitu Insinyur Soekarno. Pada pembentukan kabinet ini, yang bertanggung jawab pada sidang ini yaitu para menteri. Pembentukan kabinet dibentuk pada tanggal 2 September 1945. Nomor 5. Pembentukan partai politik. Pada pembentukan partai politik ini, tanggal 22 Agustus 1945, PPKI memutuskan pembentukan Partai Politik Nasional Indonesia, dan terbentuklah PNI. BPKNIP mengusulkan pembentukan partai politik. Kemudian pada tanggal 3 Novembernya terbentuklah partai politik di Indonesia. Contohnya seperti Masyumi, PKI, PRS, TNI, Parkindo, PPRI, PSI, dan Partai Rakyat Jakarta. Kemudian sidang dilanjutkan dengan membentuk nomor 6, yaitu dengan pembentukan TNI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI
melakukan sidang untuk membentuk BPK, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah bahwasanya melakukan pembentukan TRI, bahwasanya membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pada tanggal Kemudian pemerintah mengeluarkan perubahan penetapan pada tanggal 1 Januari 1946, yaitu merubah TKR menjadi TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 Juni 1945 secara resmi TNI dibentuk sebagai upaya penyempurnaan dari TRI. Baiklah, hanya itu video dari saya. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyetor KD 3.9, yaitu tentang peran dan nilai perjuangan proklamator. Yang pertama yaitu ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau Bung Karno merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau lahir di Blitar, Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau merupakan tokoh pada masa perjuangan atau tokoh proklamator. Dan peran beliau yaitu menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Medan, menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, kemudian membacakan teks proklamasi di Rumah Laksamana, kemudian membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Perannya yaitu beliau juga merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Beliau juga ikut serta dalam pembuatan konsep teks proklamasi bersama Bung Karno di Rumah Laksamana Maeda. Kemudian beliau juga ikut serta dalam penandatanganan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Kemudian yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Tarawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1986. Beliau juga meninggal pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 87 tahun. Beliau juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan perannya yaitu ikut serta dalam pengurusan konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Kemudian yang selanjutnya yaitu Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa perang politik. Ia melanggar perintah sekutu melarang Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan perannya itu menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi. Kemudian yang kelima itu Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli dan wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada umur 54 tahun. Ia adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang melawan penjajah. Dan perannya yaitu Soekarni mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi
bersama Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu Fatmawati. Fatmawati adalah asli lahir di Bengkulu tahun 1923 dan meninggal di Jakarta pada tahun 1980. Fatmawati dia berperan sebagai menjahit bendera merah putih yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketujuh itu Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah seorang pemuda yang sangat penting dalam pembuatan atau penyusunan konsep teks proklamasi, karena dia berperan sebagai pengetik naskah proklamasi setelah ia disempurnakan dari tulisan Bung Karno. Dan kemudian tokoh-tokoh lainnya yaitu B.M. Diah yang berperan sebagai wartawan dalam menyiarkan kabar Indonesia merdeka ke seluruh penjuru tanah air. Kemudian Latif Diningrat, Suhud, dan Timurti berperan sebagai dalam pengibaran bendera merah putih pada acara proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyetor KD 3.10 tentang awal kemerdekaan kondisi Indonesia pada saat itu belum mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terjadi. Hal ini karena masih adanya campur tangan negara lain yang tidak rela Indonesia merdeka, contohnya Jepang, dengan alasan status quo. Atau tidak hanya itu, Indonesia juga berhadapan dengan Inggris atas nama sekutu dan Belanda atau Nika yang berhasil kembali ke Indonesia dengan menumpang dengan sekutu. Semua kelengkapan untuk kenegaraan sudah disiapkan. PPKI yang disempurnakan berhasil mengadakan pengesahan dan persetujuan terhadap UUD dan memilih presiden dan wakil presiden. Demi menjaga keamanan negara, dibentuklah TNI. Kondisi perekonomian Indonesia saat itu masih sangat buruk, sehingga memiliki mata uang sendiri. Bank uang pemerintah Hindia, Belanda, dan mata uang Jepang pada saat itu yang berlaku. Namun setelah kedatangan Jepang, mereka memberlakukan mata uang Nika. Perekonomian Indonesia memburuk karena blokade yang dilakukan Nika. Hal itu menyebabkan kekacauan sehingga ibu kota RI berpindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 dan diberlakukan mata uang Nika pada saat itu tidak sah. Kemudian selanjutnya, perjuangan Perang Rakyat Indonesia. 1. Perjuangan Rakyat Semarang, tanggal 14 sampai 18 Oktober 1945. Nama perangnya itu pertempuran 5 hari. Latar belakangnya itu pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke pihak Indonesia. Tokoh yang berperan yaitu Wongsonegoro, Kepala Pemerintahan RI Semarang, Dr. Karyadi, Kepala Laboratorium. Namun ia dibunuh karena meneliti sampel air yang diracuni Jepang. Selanjutnya Nakamura, Mayor Jenderal Jepang Kasman dan Sartono. Yang kedua yaitu pengambilan alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Tanggal 26 September sampai 7 Oktober 1945, latar belakang tentara Jepang tidak ingin meninggalkan Yogyakarta. Meski Jepang telah menyerah kepada sekutu, diawali dengan aksi permegokan, memaksa orang yang menyerah yang dituntut oleh Jepang agar menyerah kepada Indonesia. Kepala daerah pada saat itu yang dijabat oleh Jepang meninggalkan kantornya yang berada di Malioboro pada tanggal
5 Oktober 1945, hingga pada akhirnya pada tanggal 7 Oktober Jepang melapor pada peta bahwa mereka menyerah. Kemudian yang ketiga itu Arek-Arek Surabaya. Terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 28 November 1945. Latar belakangnya itu satu, keinginan sekutu untuk melucuti senjata tentara Jepang. 2. Insiden Hotel Yamato. 3. Sekutu mengingkari janji dengan mengadakan gencatan senjata. Diakhiri dengan awal Jenderal Malabi yang tewas karena bom meledak di mobil, hingga memancing keamaran pasukan Inggris. Kemudian akhirnya pecah. Perang di Surabaya pun terjadi pada tanggal 10 November 1945. Para arek-arek Surabaya berjuang sekuat tenaga dengan dikomandoi Bung Tomo hingga pada tanggal 28 November 1945. Kemudian yang keempat itu pertempuran Palangan Ambarawa. Terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Latar belakang yaitu Sekutu ingkar janji pada kesepakatan yang dibuat. Pertempuran Ambarawa itu adalah pertempuran besar pasca kemerdekaan Indonesia yang terjadi antara TKR dengan pasukan Belanda dan Inggris yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Peristiwa Ambarawa tersebut juga dengan Palangan Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945. Peristiwa Ambarawa dipicu oleh kedatangan pasukan Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pada awalnya, kedatangan pasukan Inggris disambut baik karena dinilai tak memiliki maksud buruk. Namun ternyata Inggris menunggu kedatangan Nika untuk membebaskan tawanan perang. Namun, Sekutu melanggar aturan tersebut. Pasukan Sekutu diam-diam bergerak meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. Letkol Isdiman yang menghadang pasukan Sekutu. Sayangnya Letkol Isdiman wafat karena diserang. Lalu ia digantikan oleh Kol Sudirman. Sudirman yang menggunakan teknik sumpit. Ia mengapit sumber logistik dan komunikasi sejuta hingga mengurangi kekuatan militer, hingga mendesak pasukan Sekutu dan menandatangani kemerdekaan Indonesia. 5. Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945. Ketidakrelaan TKR pada kota Bandung yang akan dijadikan markas militer Inggris. Karena itu, warga Bandung melakukan peristiwa heroik yang dimana warga Bandung dan tentara rela berkorban demi kepentingan bangsa dengan membumi hanguskan kotanya agar tidak dikuasai oleh penjajah. Atas perintah Kol Abdul Haris Nasution, mereka mengungsi ke pegunungan Bandung Selatan. 6. Berita proklamasi di Sulawesi. Berita mengenai proklamasi Indonesia sampai ke Sulawesi. Mendengar hal tersebut, Gubernur Sulawesi Sam Ratulangi mendapat tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Para pemuda yang memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkan seluruh pelosok. Namun, hal itu mendapat halangan karena tentara Sekutu. Sejak saat itu, pergerakan pemuda berpindah sampai Sam Ratulangi ditangkap Nika. 7. Operasi Lintas Laut Bayuwangi. Terjadi di Bali. Merupakan operasi hubungan tempur pertama setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 3 Maret 1946 dan 4 April 1946. Selanjutnya, perjuangan diplomasi rakyat Indonesia. 1. Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 1948. Kemudian 2 yaitu
Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perundingan yang diadakan mulai tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Untuk itu membahas mengenai konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah pernah melakukan perundingan. Yang ketiga yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung sejak tanggal 14 sampai 24 April 1946 di Honge-Veluwe, Belanda. Tujuan perundingan ini adalah membahas mengenai status kewarganegaraan, kemerdekaan, serta wilayah. Kemudian yang kelima yaitu yang keempat, Konferensi Malino. Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuannya itu membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang terbentuk federasi di Indonesia, serta pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah Indonesia bagian timur. Kemudian yang kelima itu Perjanjian Roam-Royen. Perjanjian Roam-Royen adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1946 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini merupakan salah satu rangkaian perjanjian dilakukan Indonesia setelah Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan jangkauannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.